Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fajur Rahman dari kelas 4C Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Yuk, langsung aja kita lihat. Perhitungan pendapatan nasional. Di sini terdapat istilah-istilah dalam pendapatan nasional. Yang pertama ada PDB atau Produk Domestik Bruto, dan yang kedua ada PNB atau Produk Nasional Bruto. Yang pertama, apa sih PDB itu? PDB ialah total jumlah nilai atau harga barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian atau perusahaan dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai besar. Yang kedua ada Produk Nasional Bruto. Apa sih Produk Nasional Bruto ini? PNB ialah total jumlah nilai produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara maupun penduduk yang sedang berada di luar negeri selama 1 tahun. Nah, gimana? Kira-kira teman-teman udah sedikit paham belum tentang produk domestik bruto sama produk nasional bruto? Nah, kalau udah paham, yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya langsung aja kita ke cara penghitungan pendapatan nasional. Di sini terdapat 3 metode atau 3 cara penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu menggunakan rumus pendekatan produksi. Nah, rumus pendekatan produksi adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah Pn dikali Qn. Keterangannya adalah sebagai berikut. Y merujuk kepada pendapatan nasional. P1 dan P2 merupakan harga barang ke-1 dan harga barang kedua. Q1 dan Q2 merupakan jenis barang ke-1 dan jenis barang kedua. Untuk Pn merupakan harga barang ke-N, dan untuk Qn merupakan jenis barang ke-N. Nah, gimana nih? Teman-teman udah paham kan untuk rumus pendekatan produksi? Nah, langsung aja nih kita lanjut ke rumus yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu rumus pendekatan pendapatan. Nah, untuk rumus pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Untuk keterangannya ialah sebagai berikut. Y merupakan pendapatan nasional. Untuk R merupakan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. Untuk W merupakan pendapatan bersih dari sewa. Untuk I merupakan pendapatan dari bunga. Dan untuk P merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Gimana? Untuk rumus pendekatan pendapatan pasti teman-teman udah paham kan? Sudah. Yuk lanjut ke rumus pendekatan yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir yaitu menggunakan rumus pendekatan pengeluaran. Berikut ialah rumus pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang F. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut. Y menggambarkan pendapatan nasional. Untuk C menggambarkan konsumsi rumah tangga. Untuk I merupakan investasi. Untuk G merupakan pengeluaran pemerintah. Untuk X merupakan ekspor. Dan untuk M merupakan impor. Nah, alhamdulillah udah dijelasin semua nih 3 metode atau 3 cara penghitungan
dalam pendapatan nasional. Mungkin teman-teman diharapkan bisa memahami dan mencernanya dengan baik agar teman-teman mampu mengerjakan metode penghitungan pendapatan nasional. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Nah, yang kedua ada penawaran agregat. Penawaran agregat ialah menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Selain itu, faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi pendapatan nasional ialah kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, stabilitas keamanan, keadaan geografis dan geologis, dan yang terakhir ada konsumsi, tabungan, dan juga investasi. Yang terakhir ialah manfaat penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pemerintah dapat menelaah kembali struktur perekonomian, di mana dari hasil telaah ini dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan yang tepat guna meningkatkan kondisi perekonomian negara ini. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat penyebaran pendapatan, daerah mana saja yang kurang merata dan daerah mana saja yang sudah merata. Untuk yang kurang merata, mungkin pemerintah mampu membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, di mana nanti akan berpengaruh kepada pendapatan nasional. Dan untuk daerah yang sudah merata, mungkin pemerintah tetap mempertahankan dan meningkatkannya lagi agar tetap menjadi sumber pendapatan nasional. Dan yang ketiga, pemerintah dapat menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Maksudnya, pemerintah dapat meningkatkan sektor-sektor tertentu yang kurang memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional agar sektor tersebut lebih berkontribusi lagi terhadap pendapatan nasional di masa depan, serta dapat menentukan sektor mana saja yang menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan nasional agar terus dijaga dan ditingkatkan kembali sektor tersebut. Dan yang terakhir, dapat membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini untuk masa yang akan datang, agar kedepannya negara ini semakin lebih baik lagi. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.